Bisakah non-manager bergaji tinggi di atas 30 juta rupiah? Halo, ketemu lagi dengan saya di channel Curhat ke Om-Om. Langsung saja kita mulai. Ya. Dear Profesor Piring, nama saya Hans. Saya dulu bekerja sebagai sales IT support. Sekarang sudah pindah beberapa kali ke perusahaan lain. Saya hanya pindah ke Departemen Finance sesuai keinginan saya. Kepindahan saya ke Finance merupakan langkah pertama untuk bebas dari bos dan departemen yang toksik dan mengejar cita-cita saya di bidang financial planning. Sekarang saya baru punya sertifikat Basic Financial Planning. Bahasa Inggris saya cukup baik, tapi kerjaan saya sekarang admin banget, repetitif dan membosankan. Saya sudah melakukan ini hampir 2 tahun. Pertanyaan mendasar saya, usia saya sudah 37 tahun dan saya merasa kalah jauh dengan geng saya yang gajinya sudah di atas 30 juta. Melamar ke kantor lain di satu sisi ini masa pandemi yang mana high risk. Di sisi lain, jika saya masih di perusahaan ini, gaji saya ya gini-gini aja. Sebenarnya saya nggak begitu mengejar posisi manajer, tapi memang bisakah non-manager bergaji tinggi di atas 30 juta rupiah? Apa langkah terlogis yang perlu saya lakukan? Dari Hans di Jakarta. Saya mengerti kalau semua orang yang bekerja tentunya ingin ada peningkatan, ya. Dalam hal ini peningkatan penghasilan. Ya. Kalau soal pertanyaan kamu, apakah non-manager ya bisa mendapat penghasilan di atas 30 juta? Saya tidak yakin jawabannya. Karena saya tidak mengetahui kondisi semua industri. Ya. Kalau dari pengalaman saya, di mana industri saya sangat terbatas di marketing dan periklanan, kayaknya susah. Ya. Gaji 30 juta per bulan, itu biasanya posisinya sudah manajer. Tapi seperti saya bilang, pengalaman saya tidak bisa dijadikan patokan. Jadi mungkin saja ada industri atau perusahaan yang non-manager memberikan gaji 30 juta ke atas. Tapi saya tidak tahu. Yang menarik, tadi kamu bilang bahwa kamu sebenarnya tidak segitunya pengen manajer. Nah, ini menarik. Karena saya menyadari bahwa orang itu punya aspirasi yang berbeda-beda. Ya. Tidak semua orang harus ingin jadi manajer, harus jadi direktur atau CEO. Ada yang cukup bahagia tanpa harus mencapai itu semua. Di luar gaji ya. Kenapa? Karena titel-titel itu tentunya memerlukan tanggung jawab lebih. Ya, jangan dipikir enaknya doang punya titel manajer, senior manager, group head, atau director. Itu jangan dilihat dari title-nya saja, prestisnya saja, tapi ada responsibility yang mengikuti. Ya, seperti kata pamannya Peter Parker kan, with great responsibility, with great power, atau dalam hal ini with great title comes great responsibility. Nah, kamu sudah bilang bahwa kamu sebenarnya nggak ada minat untuk menjadi manajer. Tidak apa-apa. Berarti kamu memang tidak punya aspirasi ke situ, and that's fine. Tapi kan manusia pengen dapat income lebih. Nah, menurut saya sih, kalau kamu sudah confirm tidak meminati jenjang yang lebih tinggi menjadi manajer, berarti kamu hanya ingin uang yang lebih banyak. Itu bisa dari sumber lain. Kalau memang untuk mendapatkan penghasilan
30 juta ke atas tidak bisa dari pekerjaan, kan ada alternatif lain, ya, mendapat penghasilan tambahan. Karena kan berarti yang penting sebenarnya penghasilannya. Tadi kamu udah bilang bahwa kamu mendapat sudah sertifikasi Basic Financial Planning. Saya rasa itu bagus. Saya kurang paham detailnya dunia financial planning, tapi sepengetahuan saya, ke depannya harusnya makin diperlukan, makin banyak orang Indonesia yang perlu financial planning, makin melek finansial, mereka makin perlu bantuan konsultasi atau financial planning. Jadi itu menurut saya kamu sudah melakukan langkah yang tepat. Tinggal sekarang kamu pinter-pinternya aja. Saya tetap punya income dari pekerjaan sekarang. Gimana caranya supaya ada tambahan income ya di luar pekerjaan saya. Soal kamu merasa pekerjaan kamu yang sekarang repetitif dan admin, kalau kita merasa sudah tidak cocok di role yang sekarang atau merasa bosan, prioritas solusi itu harus dari perusahaan yang sama. Ini policy saya. Jadi instead of buru-buru cari pekerjaan lain, siapa tahu solusinya justru ada di perusahaan yang sekarang. Dengan catatan kamu sebenarnya tidak ada masalah dengan perusahaannya. Culture-nya baik, ya, orang-orangnya baik, situasinya kondusif. Kenapa nggak dicoba di perusahaan yang sama? Jadi coba aja dulu bicara langsung ke atasan atau HRD, ya, nyatakan bahwa saya ingin tantangan lebih. Dicoba dulu di perusahaan yang sekarang. Kalau tidak bisa, baru mencoba mencari pekerjaan di tempat lain. Tapi seperti kamu bilang sendiri, sekarang kondisinya memang lagi susah. Jadi ya bagus kalau kamu realistis, kamu tahu kondisinya. Berarti harus sabar di tempat yang sekarang sambil tetap mengecek opportunity di perusahaan yang sekarang. Saya pikir gitu aja, Hans. Semoga membantu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dong, dan diberi like juga. Dan bagi teman-teman yang mau curhat juga ke saya, bisa di email juga ke ompiring@gmail.com. Jangan lupa sertakan subjeknya curhat. Jangan menulis terlalu panjang karena mau dibacakan, dan berikan identitas yang teman-teman ingin gunakan jika dibahas dalam video ini. Sekian saja, terima kasih, sampai ketemu lagi.